Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Pradana. Pada video sebelumnya saya pernah membahas mengenai manajemen bimbingan skripsi dengan menggunakan Classroom. Pada video tersebut ternyata banyak dari subscriber saya itu meminta untuk dibuatkan video mengenai penggunaan Google Classroom mulai dari awal untuk mendukung pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi karena itulah saya akan mencoba membuat playlist belajar mengenai Google Classroom. Video ini akan terbagi menjadi beberapa video. Untuk video yang pertama ini, saya akan memulainya dengan membuat kelas baru pada Google Classroom. Google Classroom merupakan aplikasi yang disediakan oleh Google sebagai media untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Aplikasi sejenis ini disebut juga sebagai Learning Management System. Karena disediakan oleh Google, meskipun ini adalah aplikasi yang sifatnya gratis, Anda ketika mengakses Google Classroom diharuskan untuk memiliki email dari Google atau Gmail. Jadi untuk dapat mengakses Google Classroom ini, Anda diminta untuk menggunakan alamat email ya dari Gmail. Ini adalah contoh halaman Google. Kita bisa mulai dari sini halaman Google. Apabila Anda sudah masuk menggunakan akunnya Google, di sini di pojok kanan akan terlihat akun dari Anda. Nah, berikutnya adalah kita akan masuk ke halaman utama dari Classroom. Caranya adalah dengan mengetikkan classroom.google.com. Nah, sambil ditunggu sebentar, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Sebagai langkah awal untuk membuat atau mengoperasikan Google Classroom, Anda sebagai pendidik, entah guru ataupun dosen, itu diminta untuk membuat sebuah kelas. Ini adalah sebuah kelas yang pernah saya gunakan sebelumnya. Berikutnya, cara untuk membuat kelasnya adalah dengan menekan tombol plus yang berada pada pojok kanan atas. Ya, di pojok kanan atas ini. Ya, di pojok kanan atas ini ada tombol plus yang bisa dieksekusi dan ada dua menu di sini. Yang dipilih adalah Create Class dan pastikan memang di sini ada dari Google ya, memastikan bahwa Anda adalah sebagai pengajar dan ini cukup dicentang saja kemudian klik Continue. Nah, ini adalah sebuah form yang harus diisikan oleh Anda untuk membuat sebuah kelas. Misalnya nanti yang pertama adalah class name. Class name di sini diisi dengan mata kuliah yang akan diajar pada semester tersebut. Nama mata kuliahnya misalnya adalah Rekayasa Perangkat Lunak. Ini adalah form yang harus diisi, required ya, tidak boleh kosong. Kemudian form berikutnya ini adalah section. Section ini bisa diisi dengan semester dari mata kuliah tersebut. Misalnya sekarang adalah semester genap 2020-2021. Kemudian subjek ini bisa ditambahkan juga informasinya dan sifatnya opsional. Di Rekayasa Perangkat Lunak di sini misalnya saya menyebutnya sebagai subjeknya terkait dengan perangkat lunak. Sedangkan ruangan ini misalnya ada di gedung Philcom Universitas Brawijaya. Kemudian jika sudah, langkah berikutnya adalah menekan tombol Create. Nah, ketika tombol Create dieksekusi, di sini akan membutuhkan waktu sebentar untuk Google Classroom membuatkan kelas yang Anda buat. Jika sudah, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Ya, di sini ada penjelasan singkat bahwa di sini nanti Anda dapat memasukkan pengumuman yang akan diberikan kepada anggota dari kelas yang ada di Rekayasa Perangkat Lunak ini. Kemudian dari situ juga kita bisa melakukan reuse announcement dari pengumuman yang pernah kita buat. Nah, sebagai tampilan awal ini terlihat ada beberapa hal yang perlu dicermati.
Yang pertama ini adalah stream. Stream ini adalah halaman utama di mana nanti semua aktivitas terkait kelas tersebut seperti mengunggah materi, kemudian mengunggah video itu akan terlihat di sini. Kemudian ada juga classwork. Classwork di sini adalah tempat untuk Anda melakukan manajemen terhadap material yang diperlukan seperti slide PowerPoint, kemudian buku ajar, kemudian ada tugas dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah people, ini menunjukkan adalah saya sebagai teacher atau pengelola dari classroom ini. Kemudian nanti di sini akan terlihat student, bisa siswa ataupun mahasiswa yang sudah masuk ke dalam kelas rekayasa perangkat lunak. Yang di sini ada grades, itu adalah untuk melihat nilai dari tugas yang pernah diberikan. Cukup mudah bukan ya untuk membuat sebuah kelas dari Google Classroom di sini. Kemudian ada beberapa kustomisasi yang bisa dilakukan, seperti misalnya kita bisa memilih tema dari kelas tersebut. Ini temanya ada seperti ini yang diberikan secara default, namun kita bisa mengubahnya. Caranya adalah dengan masuk ke tema ini, kemudian kita bisa memilih yang paling terkait dengan dengan mata kuliah kita. Di sini kita pilih yang ini misalnya, kemudian select custom, sehingga nanti itu akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Demikian video yang pertama terkait cara untuk membuat sebuah kelas baru di dalam Google Classroom. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan nanti mengenai cara memasukkan atau mengundang siswa maupun mahasiswa yang berada pada kelas rekayasa perangkat lunak. Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.